Salam Skapsa, bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 12, semester 5, hari ini kita akan membahas kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengertian dan struktur teks cerita sejarah, maka pada selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baik pelajar Skapsa, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dan struktur teks cerita sejarah. Maka pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Sebelum menuju ke materi, ada sebuah kutipan kalimat dari Sakuntala Devi, penulis dari India, yakni pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran materi ini, kalian diharapkan untuk mampu menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah dan menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Di dalam teks cerita sejarah sendiri, terdapat 6 kaidah kebahasaan. Apa saja? Yakni, yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi temporal. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material. Yang keempat, menggunakan kalimat tidak langsung. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Dan yang terakhir, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Yang pertama, di dalam teks cerita sejarah menggunakan kalimat bermakna lampau. Di dalam teks cerita sejarah, namanya juga sejarah, pasti menceritakan masa lampau. Maka dari itu banyak digunakan kalimat bermakna lampau. Cara mengidentifikasi apakah kalimat itu termasuk dalam kalimat bermakna lampau, terdapat kata yakni kemarin, telah, setelah, dan pada waktu. Contoh kalimatnya, kemarin Dilan bertemu dengan Milea di sekolah. Kata kemarin mengidentifikasi bahwa kalimat itu bermakna lampau karena sudah terjadi. Jadi kalimat kemarin Dilan bertemu dengan Milea di sekolah termasuk kalimat bermakna lampau. Selanjutnya, di dalam teks cerita sejarah juga terdapat penggunaan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi temporal. Apa saja kata-kata yang mengidentifikasi kalimat itu termasuk dalam konjungsi temporal, yakni sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Contoh kalimatnya, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit. Karena terdapat kata setelah, maka kalimat setelah juara gulat itu pergi sang adipati bangkit termasuk dalam kalimat yang menggunakan konjungsi temporal atau kalimat yang menyatakan urutan waktu. Selanjutnya, di dalam teks cerita sejarah juga menggunakan kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Jadi, di dalam teks cerita sejarah, untuk mempermudah pembaca mengimajinasikan apa yang sedang dilakukan oleh tokoh, salah satu caranya adalah dengan menggunakan kata kerja material. Contoh dalam kata kerja materialnya adalah menyapu, memasak, memotong, menulis. Contoh kalimatnya, Milea menulis surat untuk Dilan. Kata menulis termasuk tindakan fisik yang terlihat atau yang dapat diimajinasikan oleh pembaca. Berarti, kalimat Milea menulis surat untuk Dilan termasuk dalam kalimat yang menggunakan kata kerja material. Selanjutnya, di dalam teks cerita sejarah juga menggunakan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung digunakan sebagai cara penulis menceritakan tuturan seorang tokoh terhadap tokoh lain gitu. Contoh katanya adalah mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Contoh kalimatnya, Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan penjelasan Kendit Galih. Berarti kalimat tadi karena mendapatkan kata menyatakan bahwa berarti termasuk dalam kalimat tidak langsung. Selanjutnya, di dalam teks cerita sejarah juga menggunakan kata kerja mental. Berbeda dengan kata kerja material, kata kerja mental merupakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh.
Jika material itu adalah tindakan fisik, maka mental adalah yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh katanya adalah merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap. Contoh kalimatnya, Gajah Mada mengharapkan kejayaan kerajaan Majapahit. Kata mengharapkan termasuk dalam kata kerja mental. Berarti kalimat tersebut adalah kalimat yang menggunakan kata kerja mental. Selanjutnya, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh kalimatnya, meskipun mendapat ranking pertama, Milea tetap bersikap rendah hati pada teman-temannya. Kata rendah hati termasuk dalam kata sifat yang menggambarkan suasana Milea untuk bisa bersikap pada teman-temannya. Selanjutnya, makna kias dalam teks cerita sejarah. Selain kalian belajar tentang kaidah kebahasaan, kita juga belajar tentang makna kias dalam teks cerita sejarah. Di dalam teks cerita sejarah, khususnya novel, juga menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias. Tujuannya untuk membangkitkan imajinasi pembaca serta memperindah cerita. Contohnya, di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya ibu ratu Raja Patni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir tenang. Terpukul hatinya sama dengan sangat sedih. Contoh lainnya, seperti tadi, Milea tetap bersikap rendah hati terhadap teman-temannya. Kata rendah hati berarti tetap tidak berlaku sombong pada teman-temannya. Begitu. Jadi makna kias digunakan untuk memperindah cerita. Berbeda dengan makna sebenarnya. Makna kias juga untuk membangkitkan imajinasi pembaca dengan adanya makna kias, cerita tersebut jadi lebih menarik. Gitu. Selanjutnya, kalian akan mendapatkan tugas, yakni carilah teks cerita sejarah, kemudian analisislah kaidah kebahasaannya. Dan kemudian kumpulkan ke dalam Google Classroom. Kalian dapat mencarinya dengan cara men-screenshot cerita teks tersebut atau menyalinnya kembali di dalam buku tulis, kemudian difoto, kemudian kalian analisis apakah teks cerita sejarah yang kalian temukan itu terdapat kaidah kebahasaan yang sudah saya jelaskan tadi, seperti ada konjungsi temporal, kata kerja mental, kata kerja material, dan lain sebagainya, termasuk makna kias apakah ada di dalam teks cerita sejarah yang kalian temukan. Sekian, terima kasih dari saya, sampai jumpa. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Untuk pengumpulan tugas, kalian bisa melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa! Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.